Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3066 Penyutua dan Klan Naga. Kura-kura tua menyaksikan para prajurit suku Daogu pergi, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, para murid suku Daogu benar-benar lebih rendah satu sama lain. Lin Bai memandangi kura-kura tua itu dan berkata, kamu tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan suku Daogu. Kura-kura tua itu terkekeh, HMPH, itu sifatnya. Kalau tidak, bagaimana suku Daogu bisa berlatih seni boneka? Lin Bai memandangi kura-kura tua itu. Kura-kura tua berkata, jangan menebak, kamu tidak bisa menebaknya. Apakah itu? Lin Bai terkekeh dan berkata, jika menurutku benar, kamu harus datang ke tanah kuno dengan naga di udara. Adapun keterampilan wayang suku Daogu, diperkirakan bukan produk dari tanah purbakala, melainkan berasal dari dunia roh. Kura-kura tua tersenyum, tebakan bagus, terus bicarakan, apalagi yang kamu tebak? Lin Bai berkata, ketika kamu datang ke tanah kuno dengan naga ini, kamu pasti melakukan perdagangan dengan suku Daogu. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melihat makam naga di sini? Kura-kura tua itu menghela nafas dan berkata, Lin Bai, kamu benar. Saya bukan manusia dari negeri kuno, dan saya benar-benar berasal dari dunia roh. Bukan hanya aku, sama saja dengan sayang. Lin Bai mengambil Baoer dari pelukan Ye Suxin dan menatap kura-kura tua itu. Kura-kura tua berkata dengan suara rendah, pada saat itu, tuanku terbunuh di dunia roh. Dia terpaksa masuk neraka. Untuk mempertahankan nyawa wanitanya sendiri, dia menggunakan sisa kekuatan hidup terakhir untuk merobeknya. Menaiki kehampaan dan sampai ke tanah kuno. Saat itu, tuanku juga menyegel wanitanya dengan darah di sekujur tubuhnya. Setelah datang ke benua kuno, tuanku dan aku sama-sama jatuh di tanah Antartika. Pada saat itu, suku Daogu hanyalah suku barbar. Sangat lemah. Jika bukan karena keterampilan boneka yang saya berikan kepada mereka, saya khawatir mereka tidak akan pernah mencapai tingkat sekarang sepanjang hidup mereka. Sebagai gantinya, suku Daogu harus membangun kuburan untuk tuanku. Ini adalah makam naga. Saat kuburan itu terbentuk, saya meninggalkan suku Daogu untuk mencari putri majikan, jadi saya pergi ke Dongzu. Kura-kura tua itu berkata dengan lemah. Lin Bai memandang Baoer dalam pelukannya dan melihat mayat naga di udara dan bertanya, Baoer, apakah putrinya? Kura-kura tua itu mengangguk dan berkata, itu benar. Lin Bai bertanya, tapi bagaimana kamu bisa disegel di Pulau Penyu? Ketika kura-kura tua mendengar pertanyaan Lin Bai, dia langsung menjadi marah, menatap Lin Bai dan berkata, kamu boneka kecil, pot apa yang tidak bisa dibuka? Bagaimana saya bisa disegel di Pulau Penyu, jika bukan karena cedera serius Lao Su, prestasinya akan tercerai-berai. Kalau tidak, bagaimana boneka kecil Yuan Mo bisa menjadi lawanku? Made, aku sangat marah. Kura-kura tua itu menggerogoti giginya dan menggeram. Mata Lin Bai berkilat dan berkata dengan terkejut, apakah kamu disegel oleh iblis Yuan? Dua guru besar Yuan Mo Yuanzu, juga Tian Jiao dari dunia roh, datang mencari perlindungan di tanah kuno. Pada saat itu, 100.000 tahun yang lalu, Sekte Senmo yang didirikan oleh Yuan Mo Yuanzu adalah salah satu kekuatan utama di negeri manusia purba. Setelah perpecahan Sekte Senmo 100.000 tahun yang lalu, sekte itu terbagi menjadi dua. Sensong yang tersisa sekarang menjadi salah satu kekuatan terkuat di benua kuno. Kita bisa membayangkan betapa kuatnya sekte Dewa Iblis saat itu. Apalagi saat itu, ada dua orang super kuat, Yuan Mo Yuanzu, yang seharusnya setara dengan pusat kerajaan suci. Pada saat itu, sekte Senmo juga merupakan era yang paling cemerlang. Kura-kura tua itu berkata, dialah yang menyerangku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya dengan bersin. Lin Bai terdiam sambil tersenyum pahit. Ketika Ye Suxin mendengar kata-kata ini, dia memandangi kura-kura tua itu dan berkata, kamu telah hidup selama 100.000 tahun. Melihat Ye Suxin, kura-kura tua itu terkekeh dan berkata, gadis muda, jangan lihat aku seperti ini sekarang. Aku dapat memberitahumu bahwa kultivasiku berada di luar jangkauanmu. Jika bukan karena fakta bahwa setelah dunia perang kultivasi saya dipecah dan disegel oleh iblis Yuan, bagaimana saya bisa menyusut di sini? Lin Bai bertanya, saya masih penasaran. Jika Anda mengatakan bahwa kultivasi Anda begitu kuat, maka tuan Anda, yaitu naga, pasti lebih kuat dari Anda. Bagaimana mungkin Anda memiliki lawan di dunia roh? Kura-kura tua berkata dengan dingin, Lin Bai, meskipun kamu adalah seorang jenius yang langka di tanah kuno, kamu harus tahu bahwa dunia spiritual jauh lebih baik daripada tanah kuno, yang begitu luas. Monster tua dari dunia roh,
siapapun yang keluar dapat mengangkat tangannya untuk menghancurkan tanah kuno. Lagi pula, musuh tuanku adalah para dewa agung. Sekarang kamu lihat, kura-kura tua itu berbisik. Mata Lin Bai menyusut dan dia mendengar nama Protos raksasa itu lagi. Ketika pikiran Lin Bai sedang tegang saat ini. Mendengar ini, Lin Bai mengerti sepenuhnya. Saat itu, kura-kura tua dan tuannya bertemu dengan musuh Protos raksasa. Untuk melindungi keselamatan Bauer, nenek moyang naga dengan paksa merobek kekosongan dan datang ke tanah kuno. Namun meski begitu, tetua klan naga tidak bisa lepas dari kematiannya. Sebelum dia meninggal, dia memadatkan darah spiritual seluruh tubuhnya menjadi perisai untuk melindungi Bauer. Kura-kura tua itu juga terluka parah saat itu. Agar suku Daogu dapat membangun rumah makam untuk tuannya, ia secara khusus mengajarkan keterampilan wayang suku Daogu. Setelah makam naga selesai dibangun, kura-kura tua pergi ke Dongzu untuk mencari harta karun. Namun, saat itu, Dongzu adalah wilayah kekuasaan dua orang kuat dinasti Yuan. Ketika kura-kura tua itu datang ke Dongzu, dia ditemukan oleh iblis Yuan dan disegel langsung di Pulau Penyu. Hingga Lin Bai dan yang lainnya pergi ke Pulau Penyu, tanpa sengaja menyentuh segelnya. Setelah keluar dari masalah, kura-kura tua itu menemukan Bauer. Awalnya, dia tidak yakin bahwa ini adalah putri majikannya. Setelah banyak upaya dan konfirmasi di Pulau Yanglong, dia akhirnya menentukan identitas Bauer. Oleh karena itu, kura-kura tua akan membawa Bauer ke Nanzu. Salah satunya adalah membawa Bauer untuk mengenali leluhurnya, dan yang lainnya adalah membawa Bauer untuk mewarisi. Lin Bai, yang ketakutan oleh tiga kata Protos raksasa, terdiam lama, lalu bertanya, "Kamu bilang kamu akan membawa Bauer untuk mewarisinya. Sekarang, apakah warisan Bauer sudah tercapai?" Kura-kura berkata, "Segera, sekarang Bauer tidak bisa meninggalkan makam naga, dia harus tetap di sini." Lin Bai, warisan kewarganegaraan naga sangat rumit, dan tuanku telah meninggal selama bertahun-tahun. Jika Bauer ingin diwariskan, dia harus melalui berbagai macam pengorbanan dan cara, agar darah Bauer dapat diwariskan. Secara resmi dikembalikan kepada leluhurnya. "Saya tidak sabar," kura-kura tua itu berkata dengan lemah. Sambil menggendong Bauer, Lin Bai bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Kura-kura tua berkata, "Kurang 2 bulan, lebih 2 atau 3 tahun." Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, "Karena aku sudah mengetahui hubungan antara kamu dan Bauer, aku percaya untuk memberimu Bauer." Kura-kura tua berkata sambil tersenyum, "Saya tahu bahwa Anda melakukan segala kemungkinan untuk datang ke makam naga, bukan demi harta karun di makam naga, tetapi demi harta karun itu. Pada akhirnya, kamu masih tidak percaya untuk memberikan Bauer kepadaku." Kura-kura tua itu tersenyum pada Lin Bai. Sejak kura-kura tua itu melihat Bauer lagi di makam naga dan mendengar Bauer menangis karena kura-kura tua itu tidak memberinya makanan, wajah Lin Bai langsung membual, seolah dia hendak mencabut pedangnya dan membunuh kura-kura tua. Pada saat itu, kura-kura tua melihat bahwa Lin Bai mengkhawatirkan Bauer dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, kura-kura tua tidak berdebat dengan Lin Bai. Bab 3067 Terobosan. Bercita-citalah untuk mencapai ranah teratas. Jangan khawatirkan keselamatan kita. Kebetulan suku Daogu berniat mendapatkan kembali ortodoksinya. Di periode waktu berikutnya, saya akan membantu suku Daogu menjadi lebih kuat lagi. Bagaimanapun, mereka juga adalah pelayan Bauer. Itu adalah pelayan klan naga. Kura-kura tua itu berbisik. "Bagus." Lin Bai mengangguk dalam diam, memandangi peti mati perunggu itu dan bertanya, "Apa yang ada di dalam peti mati perunggu itu?" Kura-kura tua itu berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu." Lin Bai tertegun dan memandangi kura-kura tua itu dan bertanya dengan ragu, "Apakah kamu tidak tahu?" Kura-kura tua berkata, "Ketika saya menemukan tempat ini, saya menemukan lokasi peti mati perunggu ini. Saya ingin membukanya, tetapi kekuatan di dalamnya sangat mengerikan. Saya khawatir bahkan saya tidak dapat memblokir kekuatan di peti mati perunggu itu. Jadi, saya berubah sedikit. Saya melemparkan boneka ke sini dengan besi sebagai tulangnya dan peti mati perunggu sebagai jantungnya. Peti mati perunggu terperangkap di sini." Kura-kura tua itu berkata sambil tersenyum. "Jadi begitu." Lin Bai tiba-tiba mengangguk. Lin Bai berkata, "Karena kamu telah membuat rencana yang komprehensif, aku akan pergi dari sini setelah beberapa hari bersama Bauer, dan aku tidak akan mengganggu latihanmu." Kura-kura tua itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Iya." Pada saat ini, mata kura-kura tua seukuran kacang hijau itu menoleh sejenak.
lalu menghela nafas dan berkata, "Oh, lupakan saja, Lin Bai. Melihat kamu telah berusaha keras untuk melindungi Bauer, aku harus mengirim kamu beberapa harta atas nama tuannya. Izinkan saya berterima kasih kepada tuan rumahnya." Sambil berbicara, kura-kura tua itu terbang keluar dari kepala Bauer dan mendatangi mayat naga. Pada saat ini, naga mati itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menerbangkan manik-manik berisi warna-warni. Kura-kura tua itu mengambil manik-manik itu dan kembali ke kepala Bauer. "Bola naga," Ye Suxin berkata dengan heran. Lin Bai juga kaget melihat 7 manik-manik berwarna di depan kura-kura tua itu, sedikit terkejut, apakah ini benar-benar bola naga? Longsu adalah buah tahu dari klan naga. Klan iblis, seperti prajurit, mengembangkan pil dewa. Pil ajaib klan iblis disebut iblis dan. Tapi setelah keluarga iblis menerobos ranah tripod, pil iblis akan mengembun menjadi Daoguo. Kebangsaan Daoguo naga disebut Longzu. Baik di dunia roh atau di dunia surga dan bumi, manik-manik naga dari klan naga adalah obat yang langka dan ilahi. Dikatakan bahwa ia memiliki efek ajaib pada daging, tulang putih, dan mayat hidup. Karena keluarga naga adalah roh pertama di langit dan bumi. Buah dari budidaya darah naga mereka sungguh luar biasa dan berharga. Kura-kura tua itu terkekeh, bagaimana menurutmu? Bagaimana bola naga itu bisa diberikan kepadamu? Ini adalah manik darah naga. Ini adalah manik darah yang terbentuk dari kondensasi ki dan darah di tubuh tuanku setelah kematiannya. Lin Bai, kamu harusnya tahu betapa berharganya darah naga bagimu. Ambil. Manik darah ini cukup untuk membuatmu menembus ranah puncak. Kura-kura tua itu menerbangkan butiran darah itu ke Lin Bai, dan harta lainnya di tubuh tuanku, jangan pikirkan itu. Meskipun ada harta karun di seluruh tubuh klan naga, Bauer dan aku tidak akan mentolerir kamu menodai tubuh tuanku di sini. Setelah pencapaian Bauer selesai, aku akan membawa Bauer kembali ke dunia roh dan mengambil mayatku kembali ke tanah klan naga untuk dimakamkan. Kura-kura tua itu baru saja berkata. Kata-katanya sangat jelas. Kamu tahu bahwa naga itu penuh dengan harta karun, tapi jangan coba-coba menyentuh barang milik tuanku. Kalau tidak, aku akan melawanmu. Lin Bai menekan butiran darah dan terkekeh. Awalnya kami datang ke sini bukan untuk harta karun, bukan untuk mayat naga. Jika aku bisa mendapatkan manik darah, itu sudah cukup. Ye Suxin berkata dengan heran, Lin Bai, kura-kura berkata bahwa setelah kamu menggunakan manik-manik darah, kamu dapat menembus ke tingkat atas. Kemudian, kamu dapat membuat terobosan yang bersih. Pokoknya, kami tidak melakukan apa-apa sekarang. Setelah kamu menembus posisi teratas di sini, kami perlahan-lahan pergi dari sini. Lin Bai mengambil manik darah itu dan setelah berpikir lama, dia mengangguk dan berkata, baiklah, ini waktunya untuk menerobos setelah lama terjebak dalam kematian dan kesulitan. Kura-kura tua itu berkata, jika kamu ingin membuat terobosan di sini, silakan saja. Jangan khawatir. Dengan Laozi di sini, tidak ada yang bisa mengganggu terobosanmu. Lin Bai mengangguk sedikit dan meletakkan Bauer. Lin Bai langsung pergi ke platform batu giok tempat peti mati perunggu itu berada dan duduk dengan lutut bersilang, matanya sedikit tertutup. Pegang manik di tangan Anda. Pada saat ini, Ye Suxin melihat ke tubuh Lin Bai dan melihat sebuah tenda hitam pekat muncul. Ketika cahaya hitam muncul, darah naga di dalam butiran darah dengan cepat diserap dan dimurnikan oleh Lin Bai, dan berubah menjadi kekuatan spiritual murni, yang disuntikan ke tubuh Lin Bai. Ye Suxin melihat pemandangan ini dan berkata dengan ngiri, keterampilan macam apa yang dia kembangkan? Aneh sekali. Ye Suxin membujuk Lin Bai untuk menerobos ke sini. Nyatanya. Tapi sekarang kamu Suxin tidak bisa melihat apapun. Dia hanya merasa bahwa pada saat Lin Bai memurnikan manik-manik darah, dia mengirimkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dari tubuh Lin Bai, yang tampaknya mampu melahap langit dan bumi. Melihat terobosan Lin Bai, kura-kura tua itu berkata kepada Bao Er sambil tersenyum, lihatlah usaha ayahmu. Setelah makan manisan ini, kamu bisa merasakan warisannya. Kalau begitu, kita bisa meninggalkan tempat hantu ini lebih awal. Bao Er membunyikan mulutnya dan mengabaikan kura-kura tua itu. Dia memasukkan pil itu ke dalam mulutnya satu persatu, seolah-olah dia takut kura-kura tua itu akan merebut pil itu. Kura-kura tua itu melihat penampilan Bauer yang sedang memakan makanan, dan menggelengkan kepalanya dalam diam sambil tersenyum pahit. Butuh banyak waktu bagi Lin Bai untuk menerobos wilayah kekaisaran. 7 hari kemudian, Lin Bai, yang awalnya duduk di bawah platform batu giok dengan lutut bersilang, tiba-tiba menjadi gelisah. Berbaring di atas kepala Bauer,
Kura-kura tua itu membuka matanya yang seukuran kacang hijau, menatap Lin Bai, dan terkekeh, ia mulai menerobos. Ye Suxin juga leng-leng melihat Lin Bai. Saya melihat bahwa kekuatan di tubuh Lin Bai mulai terus-menerus muncul, dan seluruh reruntuhan lautan bunga bergetar hebat. Kekuatan kematian dan kesulitan berangsur-angsur meningkat. Pada saat ini, tubuh Lin Bai melahap jiwa pedang, dan bergetar dengan cepat, mengirimkan makna pedang yang menjulang tinggi. Dan prestasi Lin Bai juga meningkat, terus-menerus berdampak pada puncak wilayah Platycodon grandiflorum. Proses ini berlangsung lebih dari 3 jam. 3 jam kemudian, budidaya di tubuh Lin Bai tiba-tiba pecah dan berubah menjadi badai. Kekuatan untuk memenangkan puncak dunia menyebar keluar dari tubuh Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai membuka matanya, sepasang mata yang tajam, seolah-olah dua pedang tak terkalahkan. Lin Bai hari ini, sebuah terobosan di bidang supremasi, telah secara resmi memasuki jajaran kekuatan teratas di benua kuno. Bab 3068, bencana besar akan datang, setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Setengah hari kemudian, kekuatan gelisah Lin Bai secara bertahap menyatu dan kembali ke pil ilahi. Lin Bai juga perlahan membuka matanya. Kura-kura tua itu berkata sambil tersenyum, "Selamat, Lin Bai, kamu akhirnya melangkah ke dunia perebutan tahta." Lin Bai berdiri dari platform batu giok, tersenyum pada kura-kura tua dan Kamu Suxin, mengepalkan tinjunya, dan merasakan kekuatan ramuan ilahi mengalir di bidang ramuan. Segera, bentuk tubuh Lin Bai dalam sekejap, membentang sejauh 1 kilometer, dan langsung muncul di depan Ye Suxin. Sekelip waktu di dunia perebutan tahta. Ye Suxin terkekeh. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, ketika Anda melangkah ke ranah perebutan tahta, Anda secara alami akan merasakan aturan antara langit dan bumi. Jika Anda menggunakan kesempatan ini untuk menyentuh aturan tersebut, semua pejuang yang melangkah ke ranah tripod bisa bergerak cepat. Hanya saja saya hanya bisa mengendalikannya dalam jarak 1 kilometer. Menurut alam ini, Wuchong di Istana Kekaisaran bisa bergerak 5.000 meter dalam sekejap, sedangkan puncak kerajaan bisa bergerak 10.000 meter dalam sekejap." Kura-kura tua itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, ketika kamu melangkah ke alam Tao, kamu akan segera menyusut menjadi 1 inci. Pada saat itu, kamu akan bisa berenang di semua benua di benua kuno dalam 1 hari." Lin Bai terkekeh, sulit untuk mengatakan apakah ada penganut Tao yang kuat atau tidak di tempat kecil di Tiongkok kuno ini. Kura-kura tua itu terkekeh, "Lin Bai, jangan meremehkan tanah kuno. Klan sekuat suku Daogu di tahun-tahun itu. Mereka adalah boneka dari kuasi Daojing. Bagaimana mereka bisa kalah? Tidakkah kamu memikirkannya? Pada awalnya, pangeran yang membantu suku Daogu jelas berkuasa, tetapi mengapa kekuatan di tanah kuno, seperti keluarga Dewa Pedang, keluarga Dewa Kekayaan, istana sekolah Dongzu, dan kekuatan super lainnya, dengan ceroboh membantu pangeran lain dari kerajaan suci pusat yang asli? Menurutmu kenapa? Terlebih lagi, setelah suku Daogu kalah, mereka bisa kembali ke Nansu dan mendominasi dengan mengandalkan ribuan boneka dan makam naga, dan mereka tidak bisa takut dengan pusat negara suci. Tapi mengapa suku Daogu memilih untuk memotongnya? Yayasan sendiri pada saat itu?" Mendengar perkataan kura-kura tua itu, mata Lin Bai berbinar dan berkata, "Maksudmu, kompetisi tahun itu, ada latar belakang moral yang kuat di baliknya?" Kura-kura tua itu berkata sambil tersenyum, "Itu wajar. Untuk orang kuat. Jika bukan karena para penganut Tao yang kuat yang berbicara, bagaimana mungkin suku Daogu melepaskan ortodoksi mereka dan datang untuk melindungi mereka?" Lin Bai berkata dengan ketakutan, "Di tanah kuno, ada alam Tao." Kura-kura tua berkata, "Jadi, izinkan saya mengingatkan Anda, jangan berpikir Anda bisa berjalan secara horizontal di tanah kuno ketika Anda melangkah ke ranah perebutan tahta. Lin Bai, kamu harus selalu mengingat satu kalimat, semakin tinggi pencapaianmu, kamu harus semakin berhati-hati, karena kamu tidak tahu berapa banyak rahasia yang ada di dunia ini. Bahkan jika tuanku, sebagai kekuatan puncak dunia roh, didukung oleh kekuatan besar klan naga, pada akhirnya dia masih harus mati dengan kebencian. Kamu seharusnya sudah mengerti sekarang bahwa dunia ini lebih rumit dari yang kamu kira." Kura-kura tua itu berkata sambil tertawa kecil. Lin Bai mengangguk diam-diam. Kata-kata kura-kura tua hari ini benar-benar mengingatkan Lin Bai. Semakin kuat budidayanya, Anda harus semakin berhati-hati. Lin Bai akan selalu mengingat kalimat ini. Kura-kura tua itu bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu ingin tinggal di sini bersama Bauer sebentar, atau pergi saja?" Lin Bai berkata, "Tinggallah bersama Bauer selama beberapa hari.
Lin Bai menghampiri dan menggendong Bauer dan berkenalan dengan baik. Saat ini, Lin Bai tidak meninggalkan makam naga, jadi dia bermain dengan Bauer di sini. Dan butuh waktu, Lin Bai juga akan menghancurkan lautan bunga ini, memulihkannya, di sini lagi penuh dengan bunga. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini, suku Daogu akhirnya meredakan kerusuhan di luar makam naga dan mengusir semua prajurit yang datang ke pegunungan Bintang 7 untuk mencari harta karun. Selain itu, terdapat boneka yang duduk di kota alam Kuasi Tao, yang juga membawa perdamaian jangka pendek bagi suku Daogu. Namun, kabar kebangkitan ortodoksi suku Daogu tersebar ke seluruh daratan Antartika. Ketika semua pejuang di tanah Antartika mengetahui bahwa suku-suku kuno telah mendapatkan kembali ortodoksi mereka, mereka pergi ke kuil leluhur di Nansu satu demi satu. Pada saat yang sama, selain kuil leluhur di Nansu, para leluhur suku Dihuang, suku Jianghe, suku Feng Shui, serta kepala marga dari 72 suku lainnya di Nansu satu demi satu datang ke kuil leluhur. Pasalnya, titah kekaisaran pada masa itu kini disimpan di kuil leluhur. Selain itu, para pejuang kuil leluhur juga bertanggung jawab menjaga ketertiban dan perdamaian benua selatan. Sekarang suku Daogu telah mendapatkan kembali ortodoksinya, kuil leluhur harus bersuara. Apa yang harus kita lakukan? Menyaksikan suku Daogu mendapatkan kembali ortodoksi mereka? Atau mengumpulkan kekuatan Nansu dan mengikuti makna dekrit kekaisaran untuk menghancurkan suku Daogu? Banyak orang kuat berdiri di luar kuil leluhur Nansu, menunggu berhari-hari. Akhirnya, di kuil leluhur, seorang pemuda keluar. Jika Lin Bai ada di sini, dia akan terkejut karena dia adalah Sang Guan Kun. Sang Guan Kun keluar dari kuil leluhur dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kamu sudah menunggu begitu lama. Apa maksudmu dengan prasasti kuil leluhur?" Banyak orang kuat bertanya satu demi satu. Sang Guan Kun terkekeh, di prasasti itu terlihat bahwa bencana besar akan datang, dan kita akan mendapatkan takdir kita. Kembali ke kuil leluhur lagi dan mengunci kuil leluhur. Banyak orang kuat yang mengerutkan kening dan tidak mengerti arti kata-kata pada prasasti kuil leluhur. Banyak orang kuat meninggalkan kuil leluhur dan kembali ke suku dengan membawa mereka dalam pikirannya sendiri. Apa maksudmu dengan suku Dihuang? Pada saat perpisahan, kepala suku Jianghe bertanya. Kepala suku Dihuang berkata, selama puluhan ribu tahun, suku Daogu juga telah dihukum. Bagaimanapun, suku Daogu adalah salah satu dari 10.000 suku di Nanzu. Jika kita benar-benar menghancurkan suku Daogu, saya khawatir ini bukan hal yang baik untuk tanah Antartika. Suku Daogu, bagaimanapun juga menjaga kedamaian tanah di Antartika, dan orang-orang dari suku Daogu juga menjaga kedamaian tanah di Antartika. Menumpahkan darah untuk tanah Antartika. Saya pikir ada alasan mengapa para prajurit Nansu tidak menghancurkan suku Daogu. Sekarang suku Daogu telah mendapatkan kembali ortodoksi mereka. Kami belum memahami arti dari negara suci pusat, dan prasasti kuno kuil leluhur belum meramalkan dengan jelas bahwa kepala suku Dihuang berkata di sini, dan kata-katanya menjadi gelap. Kepala suku Jianghe mencibir, tampaknya suku Dihuang tidak akan campur tangan dalam hal ini. Kalau begitu, jika kamu tidak bertarung di suku Dihuang, aku akan bertarung di suku Jianghe. Kepala suku Jianghe pergi, dan berkata, perintah untuk melanjutkan, di nama suku Jianghe, panggil prajurit Nansu untuk membahas kehancuran suku Daogu. Kepala suku Dihuang menggelengkan kepalanya saat melihat kepala suku begitu tegas. Yan Long mengikuti pemimpin suku Dihuang dan bertanya, Patriark. Kepala suku Dihuang memandangi kuil leluhur dan menarik napas dalam-dalam dan berkata, dibandingkan dengan suku Daogu, saya ingin tahu apa arti dari bencana besar akan datang, dan nasib masing-masing di atas prasasti lebih daripada suku Daogu. Bab 3069 Keluarga Dewa Racun akan datang. Setengah bulan kemudian, Lin Bai dan Ye Suxin meninggalkan makam naga dan meminta kura-kura tua itu untuk membiarkan Bauer mewarisinya sesegera mungkin. Dengan cara ini, kekuatan Bauer juga akan meningkat. Di dunia yang bergejolak ini, Bauer juga akan memiliki kemampuan perlindungan diri. Setelah Lin Bai dan Ye Suxin meninggalkan makam naga, baru kemudian Guqi dari suku Daogu berjalan ke makam naga sendirian. Kura-kura tua itu terkekeh, kamu tunggu sampai Lin Bai pergi sebelum kamu datang. Pasti ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan. Wajah Guqi yang berwibawa berkata, jangan berani mengganggu kenangan sesepuh dan Lin Bai Xiaoyu. Kura-kura tua berkata, jika kamu memiliki pertanyaan, kamu tidak perlu cerewet. Guqi ragu-ragu lagi dan lagi, memegang tinjunya dan berkata, Tuan, apa asal-usul suku Daogu saya? Kura-kura tua itu terkekeh pada Guqi dan berkata,
saya mengajari Anda keterampilan boneka suku kuno. Apa? Hanya kalimat ini yang membuat Guci pucat pasi. Meninggalkan pegunungan Bintang 7, Lin Bai menemukan bahwa para prajurit yang datang ke sini untuk menjelajahi harta karun telah diusir dari suku Daogu. Lin Bai menemukan hutan di pegunungan Bintang 7. Ajak Lin Ye dan duduklah di perahu roh bersama. Ye Suxin bertanya, kemana kita akan pergi sekarang? Lin Bai berkata, pergilah ke Gunung Huolian dan lihat apakah senjata yang disempurnakan oleh Wan Bao Zhenjun telah memberikan kemajuan bagi saya. Setelah pergi ke Gunung Huolian, jika tidak ada kemajuan, saya tidak ingin tinggal di Nanzu. Saya harus kembali ke Dongsu untuk melihatnya. Jika tidak ada yang salah dengan Dongsu, saya akan pergi ke tempat suci pusat. Tanah. Ye Suxin berkata dengan heran, apakah kamu akan pergi ke tanah suci pusat? Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, sekarang kultivasi saya telah menembus ranah posisi tertinggi. Ini juga saatnya pergi ke tanah suci pusat untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Ye Suxin tidak melanjutkan bertanya, berdiri di atas perahu roh, matanya muram, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lin Bai kembali ke kabin dan dengan tegas memenangkan puncak bidang budidaya. Ye Suxin berdiri di pagar perahu roh dan memandang ke cakrawala. Dia berkata dengan suara dingin, orang-orang dari keluarga Dewa Racun belum datang. Ketika Lin Bai dan Ye Suxin baru saja meninggalkan pegunungan Bintang 7 dengan perahu roh. Di wilayah daratan Antartika yang luas, ada 9 orang parubaya berjubah hitam yang berlari berdampingan. Salah satunya memiliki seekor ular hitam panjang yang tergantung di tubuhnya. Saat ini, dia menyingkirkan tanda suaranya dan berkata kepada pemimpin di depannya, Penatua Xiao Yu, berita yang baru saja diterima mengatakan bahwa Ye Suxin muncul di makam naga di pegunungan Bintang 7 belum lama ini. 2 hari yang lalu, mereka meninggalkan makam naga lagi, seolah-olah mereka sedang menuju Huolianhian. Mata Xiao Yu berbinar, Penatua Wang Jingxuan mengklaim bahwa orang ini membunuh Xia Qiyu. Saya ingin melihat apakah orang ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan berani membunuh murid-murid keluarga Dewa Racun saya. Prajurit dengan ular panjang berkata dengan suara rendah, Penatua Xiao Yu, Penatua Wang Jingxuan adalah seorang pejuang yang telah mencapai puncak alam tripod. Mereka semua terluka parah oleh wanita ini. Ketika kami kembali ke keluarga, kami harus menutup pintu untuk menyembuhkan mereka. Namun pencapaian tertinggi kami tidak berkaitan dengan tripod kerajaan Wuzong. Apakah kami akan berurusan dengan wanita ini dan mencari kematian? Xiao Yu terkekeh dan berkata, HMPH, Penatua Wusun, menurutku kamu sudah terlalu lama berada di sarang kenyamanan keluarga Dewa Racun. Kamu hampir melupakan identitas kami. Kami adalah pejuang dari keluarga Dewa Racun. Anggota seni bela diri dari keluarga Dewa Racun tidak mengandalkan kekuatan seni bela diri dan Taoisme. Cara kami menang adalah dengan menggunakan racun. Jangan khawatir, selama aku bertemu gadis ini, secara alami aku punya cara untuk membawanya kembali ke keluarga Dewa Racun untuk melakukan kejahatan. Terlebih lagi, bahkan jika kita dikalahkan, tetua ke-9 telah meninggalkan keluarga Dewa Racun dan mencari jejak wanita ini di benua selatan. Jika kami dikalahkan, kami akan memberitahu 9 tetua. Tetapi jika kita bisa menangkap gadis ini dan membawanya kembali ke keluarga Dewa Racun, itu pasti pencapaian yang luar biasa. Xiao Yu berkata dengan dingin. Wusun yang digantung dengan ular panjang itu sepertinya ada benarnya, sehingga ia tidak melanjutkan. Xiao Yu berkata, beritahu orang-orang untuk mengawasi keberadaan mereka, dan kami akan segera pergi. Wusun mengangguk sedikit dan berkata, jangan khawatir, mata-mata ini semua berhubungan dengan kita. Saat ini, bahkan 9 tetua belum menerima kabar. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, ini yang terbaik. Perahu roh Lin Bai berlari kencang di pegunungan liar di atas daratan Antartika. Kali ini, Lin Bai tidak pergi ke Sungai Manwu untuk naik perahu ke Gunung Huolian. Sebaliknya, ia terbang dengan perahu. Salah satunya karena Lin Bai tidak sedang terburu-buru. Yang lainnya adalah dia membutuhkan sedikit waktu untuk menstabilkan keadaannya. 7 hari kemudian, perahu roh Lin Bai tiba di hutan lebat. Tempat ini adalah lanskap zaman banjir. Namun setelah kekuatan Lin Bai untuk merebut tahta tersebar, ular dan binatang berbisa ini tidak berani mendekati perahu roh Lin Bai. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Bai terus bekerja di kabin, sementara Ye Suxin berdiri di atas belat tanpa bergerak. Matanya suram dan wajahnya tanpa ekspresi. Saat ini, mata Ye Suxin berkilat tajam. Dia mendongak dan melihat bagian depan perahu roh. Sudut mulutnya perlahan memunculkan senyuman, datang. Akhirnya, di depan mata Ye Suxin,
Ada 9 pria parubaya berbaju hitam, semuanya kedinginan dan terbang. Di negeri yang mereka lewati, kekuatan mengerikan yang menaklukkan langit dan bumi seperti kekuatan surgawi, menakuti monster yang tak terhitung jumlahnya dan serangga beracun di pegunungan dan hutan untuk melarikan diri dalam kebingungan. Pada saat ini, kabin menutup target Lin Bai, diam-diam membuka matanya, melangkah keluar, kedipan muncul di perahu roh, dan datang ke sisi Ye Suxin. Fang Cai Lin Bai, sambil menutup matanya, terus mengultivasi dirinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa orang kuat di alam kekaisaran dekat dengannya dan segera muncul di belak. Mata Ye Suxin berbinar, bersandar di punggung Lin Bai, melihat 9 orang paruh baya berpakaian hitam mendekat. Sua sua, sua sua, 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 sua. Setelah melihat wajah mereka, Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, saya tidak tahu apa artinya menghentikan saya pergi." 9 orang ini adalah 9 tetua dari keluarga Dewa Racun, dipimpin oleh Xiao Yu dan Wu Sun. Lin Bai memandang ke 9 pria itu, pertama-tama Xiao Yu. Dia adalah yang tertinggi di antara mereka. Dia berpakaian hitam, dengan cibiran di wajahnya, dan matanya dingin dan tajam. Di belakang Xiao Yu, seorang pria parubaya mengenakan ular hitam panjang dengan mata merah darah. Murid ular itu menatap Lin Bai, memperlihatkan surat ular itu. Orang ini adalah Wu Sun, yang telah mencapai 4 tahap budidaya di negara bagian Ding. Ada beberapa lainnya, semuanya sama, mengirimkan gelombang kekuatan yang suram. Lin Bai memandang beberapa orang. Meski pencapaian mereka tidak mengejutkannya, selalu ada kabut yang tertinggal di hatinya. Tampaknya orang-orang ini lebih menakutkan daripada mereka yang telah mencapai puncak dunia. "Kamu adalah kamu Suxin?" Xiao Yu tidak memperhatikan Lin Bai. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ye Suxin di samping Lin Bai dan membuka mulutnya dengan suara dingin. Lin Bai mengulurkan tangan untuk melindungi Ye Suxin di belakang punggungnya dan bertanya sambil tersenyum, "Apa maksudmu?" Xiao Yu memandang Lin Bai sambil mencibir dan berkata, "Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Jika kamu menyinggung seni bela diri dari keluarga Dewa Racun, secara alami kamu akan merasa lebih baik di Gua 10.000 Racun." "Prajurit dari keluarga Dewa Racun?" Lin Bai tertegun dan bertanya, "Saya tidak tahu di mana tunangan saya menyinggung keluarga Dewa Racun." Xiao Yu berkata dengan dingin, "Ye Suxin, anggota inti dari keluarga Dewa Racun, membunuh Xia Qiyu. Itu dilihat oleh penatua Wang Jingxuan. Tidak akan ada yang palsu. Hari ini kami datang ke sini untuk membawa Ye Suxin kembali ke keluarga Dewa Racun. Dan melemparkannya ke dalam Gua 10.000 Racun, sehingga dia bisa merasakan sakitnya dan mati." Bab 3070 Cacing Batu. Bunuh Xia Qiyu. Mendengar kata-kata ini dari Xiao Yu, Lin Bai terkejut. Di musim panas dan musim gugur, Lin Bai juga menjalin beberapa hubungan, terutama di hari ulang tahun Wan Bao Zhenjun. Lin Bai pernah bertengkar dengan pria ini. Cara yang dia gunakan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Lin Bai sebelumnya, jadi dia memiliki kenangan yang mendalam. Ketika Lin Bai dan Xia Qiyu bertarung satu sama lain, Lin Bai telah melihat bahwa Xia Qiyu pastilah anggota inti dari keluarga Dewa Racun. Kalau tidak, cara yang dia gunakan tidak akan begitu menakjubkan. Terlebih lagi, masa Xia Qiyu penuh dengan kultivasi dalam menghadapi kematian dan kesulitan. Dengan keterampilan racunnya yang menggemparkan, dia memenuhi syarat untuk melindungi hidupnya meskipun dia menghadapi posisi teratas. Terlebih lagi, Xia Qiyu masih menjadi murid keluarga Dewa Racun. Selama dia menjaga nama murid keluarga Dewa Racun, dia bisa menakuti sekelompok gangster. "Katakanlah kamu Suxin membunuh Xia Qiyu," hati Lin Bai tidak percaya. Lin Bai berkata dengan suara dingin, "Beberapa tetua, apakah ada kesalahpahaman selama periode ini? Bagaimana tunanganku bisa membunuh Xia Qiyu tanpa alasan?" Xiao Yu berkata sambil tersenyum dingin, "Ini juga tempat di mana keluarga Dewa Racun kita berada. Penasaran? Jadi kami datang ke sini untuk mengajak Ye Suxin meracuni keluarga Dewa dan menyelidiki masalah ini." Lin Bai melindungi Ye Suxin di belakang punggungnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Jika kamu meracuni keluarga Dewa ingin menyelidiki penyebab kematian Xia Qiyu, silakan cari kami setelah bukti tersedia. Jika Anda ingin saya membiarkan Ye Suxin mengikuti keluarga Dewa Racun Anda, saya akan memaafkan Anda karena tidak mengikuti perintah Anda." Wu Sun melangkah maju dan berkata dengan dingin,
Penatua Xiao Yu, ada begitu banyak omong kosong. Karena kami telah menemukan gadis ini, kami akan mengambilnya langsung. Jika orang lain ingin melawan keluarga Dewa Racun saya, mereka harus mempertimbangkan kemampuannya. Ular hitam panjang yang tergantung di Wusun mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara yang buruk. Lihat Lin Bai. Penatua Wusun, kamu benar. Senyuman dingin Xiao Yu menyapu dari sudut mulutnya. Segera, 8 tetua yang mengikuti Xiao Yu semuanya melintas di sekitar perahu spiritual Lin Bai. Lin Bai melihat 9 orang itu sudah punya niat untuk memulai. Dia memandang Ye Suxin dan bertanya, Suxin, katakan padaku, apakah kamu membunuh Xia Qiyu? Ye Suxin memandang Lin Bai dengan serius dan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak. Apakah Xia Qiyu sudah mati? Saya tidak tahu Xia Qiyu sudah mati. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Setelah mendapatkan jawaban Ye Suxin, Lin Bai segera menatap dingin ke 9 orang di depannya, dan berkata dengan suara dingin, kalian semua mendengarkan saya, para pendahulu keluarga Dewa Racun. Tunangan saya mengatakan bahwa Xia Qiyu tidak dibunuh olehnya. Saya menyarankan Anda untuk menyingkir sekarang. Jika tidak, Xiao Yu terkekeh, karena kamu ingin bersikap sopan, lebih baik. Ayo, biarkan aku melihat apakah kamu dapat melindungi Ye Suxin hari ini. Bahkan jika itu adalah Raja Surgawi dan Laozi, Ye Suxin harus mengikuti kita kembali ke keluarga Dewa Racun. Segera, Xiao Yu berkata kepada 8 tetua lainnya yang datang bersamanya, bahwa Ye Suxin pergi. Jika prajurit lainnya ingin melawan, mereka akan langsung membunuh mereka. 8 tetua lainnya pergi ke perahu spiritual satu demi satu. Ye Suxin, apakah kamu membunuh Xia Qiyu atau tidak? Ketika kamu datang ke keluarga Dewa Racun, kami akan mengambil keputusan. Ikutlah dengan kami. Bunuh aku Xia Qiyu, kamu tidak dapat melarikan diri. Aku menyarankan kamu untuk tidak berdiri di sudut, atau banyak orang akan mati hari ini. Ikutlah dengan kami. 8 orang kuat dari keluarga Dewa Racun, satu setelah yang lain, pergi ke perahu roh dan bergegas ke Ye Suxin. Lin Bai melindungi Ye Suxin di belakang punggungnya, dan pedang kayu muncul di tangannya. Pada saat yang sama, 2 pedang terbang juga muncul di sekitar Lin Bai. Hutan, lindungi Ye Suxin. Setelah Lin Bai memberitahu Torin Ye, dia melangkah keluar 1 langkah, dan pedang kayu itu terbang ke depan. Pedang yang menjulang tinggi itu segera menyebar, dan 9 tetua yang dekat dengan perahu roh melawan dengan 1 pedang. Ya, ampun tunangannya mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu harus begitu agresif? Lin Bai berdiri di dekat Ling Zu, mengertakkan gigi dan menggeram. Di wajah Lin Bai, sudah ada bekas pembunuhan. Xiao Yu berkata dengan suara dingin, dia tidak mengatakan apa-apa, kan? Benar-benar tidak relevan? Apakah ada hubungannya? Ini adalah keputusan akhir keluarga Dewa Racun. Jika kamu ingin mati, keluarga Dewa Racunku tidak akan keberatan memberimu tumpangan. Xiao Yu menatap Lin Bai sambil mencibir. Perang ini tidak bisa dihindari. Lin Bai, memegang pedang kayu di tangannya, memandang ke 8 orang di sekitarnya dan berkata dengan suara dingin, baiklah, izinkan saya juga melihat seberapa jauh kekuatan kultivasi saya telah menembus setelah saya menerobos ranah posisi tertinggi. Sua, seorang tetua dari keluarga Dewa Racun berubah menjadi kabut hitam, dan angin kencang bertiup, dan bergegas menuju Ye Suxin di perahu roh. Saat tetua itu mendekati perahu roh, Lin Bai muncul di depannya. Dengan pedang yang ganas, pedang kayunya melesat ke langit dan mendorongnya kembali. Tidak bagus. Merasakan krisis kematian yang kuat, pria itu segera mundur untuk menghindari pedang Lin Bai, dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu harus mengarungi air berlumpur ini? Lin Bai berkata dengan suara dingin. Tetua lain dari keluarga Dewa Racun berkata dengan dingin, beberapa orang, saya akan menemui budidaya pedang ini. Pergilah dan bawa Ye Suxin pergi. Saat dia berbicara, pria itu melompat dan muncul di depan Lin Bai sambil tersenyum dingin. Nak, mari kita lihat racun dari keluarga Dewa Racun. Cacing inti. Dengan senyuman dingin, pria parubaya itu menerbangkan seekor serangga putih susu dari tas binatang kerajaannya dan melayang di sekelilingnya. Membunuh. Pada saat ini, pria parubaya itu mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya yang besar. Serangga yang tak terhitung jumlahnya menyemburkan aliran cairan merah ke arah Lin Bai dengan kecepatan tinggi. Cairan merah mengalir ke Lin Bai. Lin Bai segera menghindar, dan pada saat ini, pria parubaya itu mencibir, meledak. Mata Lin Bai melebar. Saat ini, boom, terdengar suara yang memekakkan telinga. Di samping Lin Bai,
Cairan yang baru saja lewat meledak, dan kekuatan yang kuat menghantam Lin Bai dan terbang keluar. Memanfaatkan cedera Lin Bai, ratusan serangga inti yang melayang di sekitar pria parubaya itu mengeluarkan cairan merah dan menyerang Lin Bai. Bahkan jika cairan merah itu beruntung bisa dihindari oleh Lindbergh, itu akan meledak dalam sekejap. Berubah menjadi kekuatan yang kuat dan hancurkan semua sisi. Dalam sekejap, Lin Bai di serangga inti yang diserang, menunjukkan kebingungan.